Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya santri soli dan solihah pada hari ini? Ustazah doakan santri soli dan solihah pada hari ini selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali belajar bersama. Waktunya kita untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Pekan kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang Nabi Ibrahim akan berdakwah kepada ayah kandungnya, serta Nabi Ibrahim akan menghancurkan berhala-berhala. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah kandungnya. Masih ingatkah teman-teman, ayah Nabi Ibrahim yaitu Azar, orang yang menyembah berhala. Bahkan ia adalah pedagang patung-patung yang dibuat dan dipahatnya sendiri. Dan Nabi Ibrahim merasa bahwa kewajiban pertama yang harus ia lakukan sebelum berdakwah kepada orang lain, yaitu menyadarkan ayah kandungnya terlebih dahulu bahwa kepercayaan dan ibadahnya kepada berhala adalah perbuatan yang sesat. Dengan sikap yang sopan dan adab yang baik seorang anak terhadap orang tuanya, serta dengan kata-kata yang halus, Nabi Ibrahim berbicara dengan sang ayah. Beliau mengatakan bahwa dirinya diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul. Beliau telah diberi ilham berupa pengetahuan dan ilmu yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, teman-teman, di dalam surat Al-An'am ayat 74 yang berbunyi, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Akan tetapi ayahnya marah serta menganggap Nabi Ibrahim berdosa dan perbuatannya kurang baik. Nabi Ibrahim dianggap telah berani mengecam dan menghina keyakinan ayahnya. Nabi Ibrahim menerima kemarahan, pengusiran, dan kata-kata kasar dari ayahnya dengan sikap yang tenang, teman-teman, serta selalu mendoakannya. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak lagi berdoa untuk ayahnya. Setelah mengetahui bahwa ayahnya adalah musuh Allah Ta'ala, sebagaimana di firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 114. Baik teman-teman, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Nabi Ibrahim tidak henti-hentinya dalam setiap kesempatan mengajak kaumnya berdialog dan berdiskusi tentang kepercayaan dan keyakinan yang mereka anut selama ini, teman-teman. Nabi Ibrahim selalu mengajak untuk menyembah Allah Ta'ala dan mengajarkan kebenaran kepada mereka. Dan patung-patung yang mereka sembah tidaklah membawa manfaat dan tidak berguna. Akan tetapi mereka tidak mau mempercayai dakwah Nabi Ibrahim. Tahukah teman-teman, di antara kebiasaan penduduk kerajaan Babilonia yaitu mereka setiap tahun keluar kota beramai-ramai merayakan hari raya yang mereka anggap sebagai keramat. Berhari-hari mereka tinggal di luar kota di suatu padang yang terbuka. Mereka mengadakan berkemah dengan membawa bekal makanan serta minuman yang cukup. Mereka bersukaria dan bersenang-senang, teman-teman, di sana. Pada waktu itu Nabi Ibrahim juga diajak. Akan tetapi Nabi Ibrahim berpura-pura sakit dan diizinkanlah ia tinggal di rumah sendiri. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, "Inilah dia kesempatan yang ku nantikan telah tiba." Saat melihat kota yang sudah kosong dari penduduknya, serta sunyi senyap tidak terdengar suara-suara apapun, baik itu suara orang-orang maupun suara-suara yang lain. Dengan membawa sebuah kapak di tangannya, Nabi Ibrahim pergi menuju tempat peribadatan kaumnya.
Lalu Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu dan memotong-motongnya. Kemudian Nabi Ibrahim menyisakan satu patung yang besar dan dikalungkan dengan kapak. Kemudian para penduduk terkejut teman-teman ketika mereka pulang dari luar kota. Mereka melihat keadaan patung-patung dan tuhan-tuhan mereka hancur berantakan. Saling bertanyalah mereka dengan nada heran dan takjub. Siapakah yang telah berani melakukan perbuatan yang jahat dan keji ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Berkata salah seorang di antara mereka, ada kemungkinan bahwa orang yang selalu mengolok-olok dan mengejek ibadah kami yang bernama Ibrahim itulah yang melakukan perbuatan ini. Seseorang yang lain menambahkan keterangan dengan berkata bahwa dialah yang pasti berbuat, karena ia adalah satu-satunya orang yang tinggal di kota sewaktu kita semua berada di luar kota. Setelah mereka menyelidiki, akhirnya terdapat kepastian yang tidak diragukan lagi bahwa Ibrahimlah yang merusak serta memusnahkan patung-patung tersebut. Rakyat kota beramai-ramai membicarakan kejadian yang dianggap suatu penghinaan yang tidak dapat diampuni lagi. Mereka menuntut agar Nabi Ibrahim dihukum seberat-beratnya. Kemudian hari pengadilan yang ditentukan akhirnya tiba teman-teman. Rakyat dari segala pelosok berduyun-duyun mengunjungi padang yang terbuka yang disediakan bagi sidang pengadilan itu. Ketika Nabi Ibrahim datang menghadap para hakim yang akan mengadili, ia disambut oleh para hadirin dengan teriakan kutukan dan makian. Mereka sangat jengkel terhadap Nabi Ibrahim yang telah berani menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Nabi Ibrahim ditanya oleh para hakim, apakah engkau yang melakukan penghancuran dan pengerusakan Tuhan-Tuhan kami? Dengan tenang dan sikap dingin, Nabi Ibrahim menjawab, patung besar yang berkalungkan kapak di lehernya itulah yang melakukannya. Coba tanya saja kepada patung itu siapakah yang menghancurkannya. Para hakim terdiam sejenak dan mereka saling berbisik-bisik. Kemudian berkata si hakim, Engkaulah tahu bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara dan berkata, mengapa engkau minta kami bertanya kepadanya? Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada para hakim tersebut, jika demikian halnya, mengapa kamu sembah patung-patung itu yang tidak dapat berkata, tidak dapat mendengar, serta tidak membawa manfaat dan menolak mudarat, bahkan tidak dapat menolong dirinya dari kehancuran dan kebinasaan. Setelah selesai, Nabi Ibrahim menyampaikan pidatonya tersebut, para hakim mencetuskan keputusannya bahwa Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup sebagai ganjaran atas perbuatannya, teman-teman. Lalu bagaimana ya teman-teman kisah Nabi Ibrahim selanjutnya? Ingin tahu teman-teman? Nantikan kisah selanjutnya ya. Jazakumullah khairan atas semangatnya hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.